Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa sama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau beri saat ini ya Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau yang membimbing setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu membimbing kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa, Engkau teramat baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Tangan di atas kepala kita ya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kau sungguh besar ya Tuhan. Ajaib kuasa-Mu bagi kami. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Mari adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasannya Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami mau puji Engkau ya Tuhan. Selalu puji. Ini menjadi kerinduan kami ya Mau Tuhan. menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami semua hidup, kami semua masih bisa bernafas. Ini semua karena kasih-Mu bagi kami. Semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru yang Kau beri bagi kami. Terima kasih buat saat ini jika kami masih bisa kembali beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, memberkati setiap adik-adik yang sedang mengikuti Tuhan ibadah ini secara online, melalui laptop, melalui handphone mereka ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ya Bapa memenuhi setiap ruangan-ruangan di mana mereka ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati pemberitaan firman ini Tuhan. Biar ini juga boleh menguatkan, memberikan kepada setiap kami berkat, memberikan kepada setiap kami sesuatu yang baru, pengertian yang baru, sehingga mulai hari ini kami boleh melakukan segala sesuatu lebih dan lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa hari ini adik-adik yang ada di SMA Negeri 23. Ya, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Sebenarnya tim ST3B sudah sangat rindu untuk bisa hadir kembali, datang ke SMA 23 secara onsite, bisa bersama-sama dengan adik-adik, bisa beribadah bersama, share satu dengan yang lain, memuji Tuhan secara onsite. Tapi karena suasana masih pandemi, kita juga harus menjaga satu dengan yang lain supaya penyebaran virus ini boleh terkontrol, dan doa kita adalah semoga kota kita bahkan Indonesia semakin hari akan semakin kondusif. Dan hari ini kakak akan sharing satu tema, yaitu tentang keberhasilan. Judul dari sharing kakak hari ini adalah berhasil. Nah, setiap orang memang ingin hidupnya berhasil, termasuk saya dan juga adik-adik yang ada di depan laptop ataupun gadget sekarang. Tidak ada dari antara kita yang menginginkan supaya hidup kita gagal, itu sudah pasti. Itu sebabnya orang sangat benci dengan yang namanya gagal. Sebaliknya justru orang sangat senang, sangat bangga kalau dia bisa mencapai satu keberhasilan. Sehingga secara psikologi ada perbedaan antara orang yang gagal dengan orang yang berhasil. Nah, dalam konteks Kristen, keberhasilan selalu dihubungkan dengan sebuah relasi antara orang Kristen dengan Yesus. Keberhasilan dan kegagalan seseorang itu ditentukan oleh sikapnya terhadap Yesus. Ada yang awalnya gagal, kemudian berhasil, dan juga ada yang sebaliknya. Nah, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus di Danau Genezaret. Mereka gagal setelah semalam-malaman menangkap ikan. Dan ketika hari mulai fajar, ketika fajar menyingsing pada hari itu, ketika mereka sedang membasuh jala, ya, karena mereka mungkin sudah capek sepanjang malam. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menyuruh mereka untuk menangkap ikan. Nah, dalam keadaan seperti itu ternyata ketika Yesus menyuruh mereka, justru mereka pada saat itu berhasil menangkap ikan. Dan ikan yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sangat banyak, kita bisa baca dalam bagian Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berhasil bersama Tuhan? Dan hari ini kakak akan sharing ada beberapa poin buat kita semua. Yang pertama adalah lupakan kegagalan dan pandang kepada Yesus. Kita baca di Lukas 5 ayat 3 berkata seperti ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, perahu Simon adalah perahu yang telah gagal sepanjang malam. Tetapi pagi hari Tuhan Yesus menumpang perahu tersebut dan ia duduk dan mengajar dari atas perahu tersebut. Bayangkan ini adalah perahu yang
semalam-malaman gagal untuk menangkap ikan. Tetapi di pagi hari Yesus menaiki perahu itu untuk mengajar orang banyak. Simon Petrus dan teman-temannya disuruh melupakan kegagalannya dan mengkonsentrasikan kepada firman Tuhan. Yesus mengajak Simon Petrus dan semua murid-muridnya, lupakan deh kegagalanmu yang lalu, lupakan. Sekarang coba fokus konsentrasi dulu kepada firman Tuhan. Dan ketika mereka berkonsentrasi kepada firman Tuhan, dalam hal ini adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus, maka muncullah iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau berhasil, maka kita harus bisa melupakan kegagalan-kegagalan kita. Nah, ketika kegagalan datang, maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada kegagalan kita. Kalau sekali kita gagal dan kita langsung menyerah, di mana nilai plusnya kita? Di mana value kita? Ya. Ketika kita gagal 7 kali, kita harus bangkit 7 kali. Ketika kita gagal 100 kali, kita harus bangkit 100 kali. One day Tuhan akan bawa kita kepada keberhasilan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur dari sebuah usaha yang positif. Ketika kita gagal untuk mencapai nilai terbaik yang kita inginkan, yang kita ekspektasikan. Mungkin kita ingin nilai kita nilai kita 90, tetapi yang baru kita dapat hanya 70, 80. Percayalah, setiap usaha pasti ada hasilnya. Ketika kita terus berusaha, maka one day kita akan melihat ada hasil yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Nah, yang kedua, berani bertindak. Kita baca di Lukas 5 ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, orang yang gagal cenderung trauma atau tidak mau bergerak karena takut gagal lagi. Takut gagal lagi. Trauma dengan kegagalan. Tetapi Tuhan Yesus berkata pada saat itu, bertolaklah dan tebarkanlah. Ini adalah suatu perintah. Ingat, ini adalah satu perintah. Agar kita bergerak dan jangan diam saja atau hanya bengong melihat masa lalu. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada di belakang kita. Di depan kita ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan sediakan. Ingat, kita diciptakan itu imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Master plan-nya Tuhan terhadap hidup kita itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita mungkin sempat crash dan berada di situasi yang sangat terpuruk menurut kita dalam kehidupan kita, jangan menyerah, bangkit. Andalkan Tuhan ketika kita sedang berusaha untuk bangkit. Ada nggak di antara kita, di antara adik-adik, yang membuat trauma masa lalu, yang membuat kita malas bergerak, yang karena trauma masa lalu kita menjadi, aduh udahlah nggak ada gunanya, udahlah aku pasti selalu gagal, selalu fail. Selalu remet lagi. Percayalah. One day kau akan melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam dirimu. Andalkan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala situasi yang terburuk sekalipun menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang di bawah rata-rata. Yang ada itu adalah kita sering malas untuk belajar. Kita sering malas untuk berusaha. Dan yang ketiga, taat pada perintah Tuhan Yesus. Itu di Lukas 5 ayat 5. Dikatakan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini adalah kenyataan yang terjadi di malam itu. Tidak menangkap apa-apa. Tapi lihat apa kata Simon. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika kita berada dalam situasi yang tersulit sekalipun. Ketika kita ada dalam goa tergelap sekalipun. Tetapi ketika Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ayo lakukan. Mungkin berat. Kita sudah patah arang, kita sudah patah semangat. Kayaknya gak ada lagi yang bisa diandalkan.
Sudahlah, semua orang sudah menganggap aku memang seorang manusia yang gagal, seorang siswa yang gagal, setiap ujian selalu fail, remet, remet, dan remet. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada engkau, bangkit, bangkit, jangan menyerah. Dan apa yang terjadi? Ya, ketika Simon melakukan perintah Tuhan. Kita tahu pada akhirnya mereka menangkap begitu banyak ikan. Nah, perbedaan orang yang berhasil dan tidak adalah di sini. Bekerja keras tanpa firman atau bekerja sama dengan firman Tuhan. Ingat, bekerja keras tanpa firman atau bekerja sama dengan firman Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan firman Tuhan. Kita harus bekerja dengan benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan nipu. Kalau ujian jangan suka nyontek. Ingat. Walaupun mungkin ada temanmu yang nyontek. Belum tentu nilainya lebih bagus dari kamu. Ya kalaupun mungkin hari itu dia mendapat nilai lebih di dalam ujian tersebut, kamu mungkin nilai 80 dia bisa 95. Tapi yang dia dapatkan dengan yang engkau dapatkan itu berbeda. Engkau mendapatkan skill yang nempel di otakmu. Tetapi dia hanya bisa menulis, tapi sebenarnya tidak nempel di otaknya. Mungkin sekarang engkau melihat bahwa, waduh jadi anak Tuhan ini sulit ya, nggak bisa nyontek. Ya. Ingat, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa terhadap engkau yang kalau ujian tidak mau nyontek, tidak mau melakukan kecurangan. Tuhan pasti akan menyediakan berkat yang luar biasa. Amin. Nah Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ingat, dikatakan di sini, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ingat, keberhasilan yang akan kita terima bukan berarti proses yang di belakang itu mulus-mulus saja. Tetapi mungkin kita kadang akan melewati badai, kadang kita akan melewati gelombang. Hanya saja, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Nah yang keempat, yang terakhir adalah kita punya visi. Lukas 5:10 berkata, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut Simon, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ya. Keberhasilan yang diterima atau yang dirasakan oleh mereka tidak cukup hanya sampai di situ aja. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan terhadap diri mereka. Demikian juga kita, demikian juga adik-adik. Ketika engkau berhasil saat ini, ketika engkau mendapatkan sesuatu yang baik saat ini, ingat bukan hanya sampai di sini aja. Bahkan mungkin ini hanya awal daripada rencana besar Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Melalui keberhasilan dalam penangkapan sejumlah besar ikan, maka Tuhan Yesus memberi visi kepada mereka. Yaitu apa? Menjala manusia. Ini ada perubahan nilai kehidupan. Ingat yang tadinya mereka menjala ikan. Dari hidup kemudian dimatikan. Ikan yang hidup dan dimatikan dan dijual. Sedangkan menjala manusia dari yang mati kemudian dihidupkan. Mati karena dosa. Tapi karena dibawa kepada Tuhan maka dihidupkan kembali. Jadi keberhasilan menurut Tuhan Yesus itu mempunyai nilai kekekalan. Tidak hanya sekedar kita mendapatkan materi, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan experience yang bagus, mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Tetapi ada satu tujuan yang lebih daripada itu. Tujuan kekekalan. Yaitu kita membawa banyak jiwa kepada Tuhan melalui skill kita, melalui kemampuan kita. Sekarang pertanyaan bagi adik-adik, di mana patokan keberhasilanmu? Apakah engkau hanya mau menjadi seseorang yang menikmati berkat karena mungkin engkau pintar dan lain sebagainya. Atau mungkin engkau mau menjadi alat Tuhan untuk menjala manusia.
Oleh sebab itu mari kita tingkatkan iman kita, yaitu mengenal Tuhan Yesus sebagai guru. Seperti yang ada di Lukas 5:5 tadi. Dan menjadi Tuhan seperti yang ada di Lukas 5:8. Artinya Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian. Bahkan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong saya, dia pasti menolong kalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang menjadi sharing kakak pagi ini semoga menjadi berkat buat adik-adik. Semoga adik-adik semuanya dikuatkan pagi hari ini oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduan kami ya Tuhan, kerinduanku, amin, tinggikan namamu, yes Lord, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, amin. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami berdoa, Hamba-Mu berdoa, berkati setiap adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah ini. Tuhan, berkati mereka secara akademis, berkati mereka secara kesehatan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus. Oh Rabashandara Labatakara Labarabara. Oh Rabashandara Bayara Labayara Labayara. Tuhan urapi setiap mereka. Tuhan urapi setiap mereka. Kepintaran hikmat yang daripada-Mu turun saat ini dalam kehidupan mereka Tuhan. Meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring, secara online, Hamba-Mu berdoa ada percepatan, ada akselerasi Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini, terima saat ini, terima saat ini berkat supranatural yang daripada Tuhan. Terima saat ini dalam nama Yesus. Kepintaran hikmat yang daripada Tuhan, terima saat ini dalam nama Yesus. Kesehatan yang sempurna. Oh, aku berdoa saat ini dibebaskan. Oh, dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap adik-adik di SMA Negeri 23 akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati setiap guru, berkati setiap pengajar, bahkan staf admin Tuhan yang ada di sana. Kami berdoa, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya membuat apa yang mereka kerjakan semuanya berhasil, terutama dalam hal mengajar setiap anak-anak yang ada di SMA Negeri 23 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap kalian yang sudah mengikuti ibadah ini. Kita ketemu lagi minggu depan. God bless you.